Buka, Dim. Oke. Selamat datang di podcast Ngomongin Setan. Dan Selamat datang dan podcast kali bukan ini ngomongin setan dong sekalian. dan oh iya betul. Dan podcast bukan ngomongin setan. Mohon maaf karena bukan ngomongin setan nih bolak-balik muncul hidup nih. Oke, dan kali ini kita kembali bersama Dr. Steve. Bukan Dr. begitu, Apri? Steve. Betul Ya, sekali. halo semua. Dan sekarang Dr. Steve bawa seniornya. Dan ada yang menarik dari seniornya. Sangat menarik sekali. Sangat menarik sekali. Di sini udah ada reason tersendiri kenapa kita memakai dia. Betul. Sorry, bahasa yang salah nih. Nah, ini ada bareng udah sama kita Dr. Linda Anastasia. Jadi buat teman-teman, tenang, semua dokter yang kami ajak di podcast sudah memiliki nama di Ikatan Dokter Indonesia. Jadi bukan dokter ece-ece. Kita nggak sembarangan. Betul. Ya, santai aja. Betul. Lu cek namanya Linda Anastasia udah ada di ID. Boleh perkenalin diri dulu, Dokter Linda. Halo, nama gue Linda. Sekarang gue lagi residen, gue PPDS psikiatri di salah satu perguruan tinggi negeri di Indonesia. Wah, itu dia. Dan sekarang boleh perkenalin diri lagi, Dr. Steve. Gue Steve, gue sekarang sebagai dokter umum di sebuah klinik di Bali. Itu dia. Kenapa Dr. Linda menjadi menarik, Dimas? Dimas diem aja. Mohon maaf lagi. Jadi Dr. Linda ini sangat menarik karena salah satu tugas untuk keperluan residen atau penjurusan ya. Kalau di kampus-kampus yang bukan dokter tuh biasanya penjurusan S2-nya itu misalnya dari komunikasi massa terus ke komunikasi marketing massa misalnya. Mungkin gitu ya kurang lebih S2-nya. Nah, mata kuliah ini kali ya? Iya, mata kuliah lanjutan lah untuk spesialis. Nah, salah satu tugas dari Dr. Linda untuk residennya adalah tentang exorcism. Ini sangat erat banget sama kita, gua, Dimas, dan teman-teman yang sejujurnya bisa dibilang melakukan kegiatan tersebut setiap minggu mungkin kurang lebih ya. Kita hampir setiap hari Jumat kita melakukan kegiatan exorcism itu karena gue sendiri juga masih belum paham banget kalau di sebuah keilmuan atau kedokteran gitu pengertian exorcism sendiri apa, nanti bakal gue tanyain. Tapi pertanyaan pertama adalah, gini dok, kenapa entah Dr. Linda sendiri atau Linda sendiri yang mengambil tugas tersebut atau ibaratnya yang ngasih tugas, kenapa tiba-tiba ada sebuah tugas yang berhubungan sama exorcism? Karena menurut kami nih, gue dan Dimas tadi sempat ngobrol kalau exorcism sendiri tuh sama ilmiah tuh kayaknya nggak bisa nyambung gitu. Kayak dua pulau yang berbeda yang jembatannya tuh kecil gitu, jauh tipis. Banget. Iya. Lintasnya itu jauh banget yang menurut kami tuh bersinggungannya tuh kayaknya susah banget untuk orang-orang yang berpikiran secara ilmiah untuk berpikir kita menggunakan papernya adalah exorcism tuh. Nah, reasonnya apa sih dokter Linda? Ya, itu dia. Kita mau tanya reasonnya tuh apa? Dari dokter yang ngasih tugas atau kenapa dokter Linda ngambil tugas tersebut? Oke, jadi sebenarnya memang kami di psikiatri itu ada salah satu mata kuliah tentang sosial budaya agama. Jadi di situ kita ada diskusi lah gitu. Jadi dari teman-teman dengan agamanya masing-masing mengemukakan kira-kira ada nggak sih gitu faktor agama atau sosial atau budaya yang bisa berpengaruh sama terjadinya sebuah kasus. Dalam kasus ini kita ngomongin kasus pasien ya. Kenapa pasien bisa jadi seperti itu, kaitannya seperti apa gitu. Jadi intinya kayak semacam sharing gitu. Jadi waktu itu kita sharing lah dan akhirnya ternyata senior gue ada yang bikin paper tentang ruqyah. Oke. Dan pada waktu itu belum ada yang bikin tentang dari sisi kalau ruqyah kan dari agama Islam ya. Yes, betul. Gue kebetulan waktu itu gue Katolik dan gue menanyakan pertanyaan bahwa jadi dosen gue ini dokter senior ya, kita nyebutnya dokter konsulen. Jadi kita nanya
gue nanya waktu itu, dok, jadi sebenarnya ruqyah ini sama nggak sih dok sama eksorsisme yang kita kenal di gereja Katolik secara khusus ya? Oke. Terus, oh iya, itu belum ada tuh yang pernah bikin paper tentang itu. Kamu bikin ya, gitu. Ya udah, jadi gue mau nggak mau, gue searching, gue cari jurnal-jurnalnya, gue cari sejarahnya dan seterusnya. Ya udah, gitu. Jadi sebenarnya ya tugas sih, gitu. Jadi mau nggak mau gue bikin dan ya udah gue submit. Oke. Pri, gue mau ngasih pertanyaan yang mungkin kita bisa lebih detail atau lebih dekat dengan Dr. Linda. Boleh. Saat dia mengulas tentang membuat paper tentang dunia eksorsisme, apakah memang dari Linda sendiri ada keterkaitan atau ketertarikan dengan dunia mistis sebelumnya, atau justru tidak percaya makanya ingin membuktikan sesuatu dari paper itu? Sebenarnya banyak sih hal-hal yang gue alamin sebagai dokter ya, ini ya kita ngomongnya Oke. Yang gue nggak bisa jelasin dari sisi sains itu banyak. Oke. Dibilang percaya nggak percaya, ya gue sih ada banyak hal di dunia ini yang kita nggak bisa jelasin gitu. Bahkan psikiatri pun, biarpun ini dunia kedokteran, salah satu cabang ilmu kedokteran, tapi ini abu-abu banget gitu loh. Jadi memang ternyata masih banyak dunia abu-abu gitu, bahkan di dunia medis sekalipun. Oke. Berarti memang ada ketertarikan di situ ya, penasaran juga ya tentang dunia-dunia seperti itu ya. Harus ya kayaknya, karena kan gue lagi sekolah ya. Iya. Iya sih, benar. Boleh cerita sedikit nggak dok tentang penelitian atau tugas tersebut dari sejarah mungkin, dari pengertiannya, terus kemudian kesimpulan dari sekilas kesimpulan dari tugas tersebut itu gimana? Apa sih yang ditulis sama Dr. Linda tuh? Karena gue beragama Katolik dan tugas gue adalah dari sisi eksorsisme, dan memang setahu gue eksorsisme ini memang cuma dipunyai oleh agama Katolik yang namanya eksorsisme ya. Iya, liturgi dan ritual ini gitu. Jadi memang karena ini yang gue cari, ini yang gue baca, jadi gue nggak kemana-mana, gue akan pada jalurnya eksorsisme secara Katolik kali ya. Iya, boleh. Jadi memang yang gue ketahui dan yang gue cari bahwa memang ada nih yang namanya eksorsisme, yang setelah gue cari tahu ternyata dari bahasa Latin nih namanya exorcizo, tapi kemudian asal katanya tuh horkos yang berarti sebuah sumpah. Gue sambil nyontek ya. Okay. Bahkan Steve pun kemarin juga baca jurnal dan sambil nyontek. Kita tuh seneng banget kalau ada yang dibaca gitu. Oke, sip. Nah, jadi eksorsizo ini dari akar kata bahasa Yunani artinya horkos yang berarti sebuah sumpah. Nah, ini kata kerja mengeksorsis, bahasa Yunani dan Latin artinya untuk bersumpah. Nah, kemudian dari bahasa Latin ini ada sinonim coniuro yang kemudian artinya bersumpah bersama-sama. Dan kemudian pada abad pertengahan coniuro ini dari bahasa Latin diserap ke bahasa Inggris jadi conjure. Yang teman-teman pasti udah akrab banget sama istilah conjuring. Cuma memang istilah conjure ini memang selalu dikaitkan sama aktivitas sulap, sihir, witchcraft, dan pada akhirnya berkaitan juga sama exorcism. Tapi kemudian New Catholic Encyclopedia tahun 67 bilang kalau exorcism itu berarti cara-cara yang digunakan untuk mengusir iblis atau diduga iblis dengan mengusirnya dari suatu tempat, tubuh, objek, terutama tubuh manusia, di mana ia mengokupasi, merasuki, meneror, atau menyerang. Gitu. Itu secara definisi ya. Berarti ada di sana ada perubahan dari yang singularity, sumpah yang sendiri, terus sampai sumpah yang menjadi jamak, terus berubah menjadi conjure, dan ada teror di sana ya. Nah, gue mau nanya sama Dr. Steve nih. Lu bukan orang yang ibaratnya bukan orang yang terjun ke dunia eksorsis nih, maksudnya, tapi lu juga punya pengalaman. Pendapat lu sama apa yang dibuat Linda tuh gimana? Kalau dari sisi akademik ya, dari dokter umum nih yang gue tanya sekarang. Sebenarnya hampir sama kayak kalian sih, kayak denger dia bikin paper begitu aja udah anjir nih apaan. kayak tugas kawalan gitu loh, kayak nggak akan di kepikiran deh untuk bikin tugas kayak gitu loh. Dan ya tapi
gue nanya Linda, dan maksudnya gue ngajak dia ke sini juga karena sebenarnya kita ya punya sudut pandang yang sama kurang lebih gitu loh. Maksudnya kayak tentang hal-hal seperti itu tuh kita masih ada side yang percaya gitu loh. Silakan, Oke, Dit. dari Gue gue tahu juga ada gatel sini. banget kan, kepala lu gatel banget pasti. Iya. Pasti. Iya, karena gini, sebelum gue mungkin tanya sama Dokter Linda, ada fakta yang tadi sebelumnya ini udah gue cari juga. Kalau misalkan di Pontianak itu ada konferensi Pawai Tatung. exorcism akan pelayanan gereja ya. Jadi yang tujuannya sebenarnya itu hanya untuk pengetahuan, di mana bisa diketahui oleh pengikut dari gereja tersebut dan juga publik umum yang pengen tahu tentang eksorsis. Tunggu, ini Nah, gereja pertanyaannya adalah gereja. Hah? Pertanyaannya adalah kalau misalkan memang ada seperti ini, apakah di Indonesia memang ada? Karena setahu kita kan di media dan lain-lain itu mungkin ada, tapi gue juga Oke, hilang sendiri belum Dimasnya. pernah nonton. Aha. Atau pelaku eksorsismenya itu diangkat dari sisi Katolik. Apakah memang ada di Indonesia? Setahu gue nih, kalau memang dari sisi gereja Katolik ya, karena kan gue bikin search-nya kan dari gereja Katolik nih. Sampai sejauh ini, dan gue juga udah wawancara dengan beberapa pejabat gereja, sejauh ini di Indonesia, gereja Katolik Indonesia belum pernah dilaporkan adanya eksorsisme. Nah, kalau yang Dimas baca, atau mungkin yang kita semua tahu lah gitu, bahwa teman-teman Muslim punya namanya ruqyah, dan setahu gue teman-teman Kristen juga punya namanya tengking kalau nggak salah. Jadi kayak mereka kumpul secara massal kayak dalam nama Tuhan gitu, keluar kuasa jahat kayak gitu-gitu. Dan itu biasanya dilakukan secara massal, dan ya kita nggak bisa dan gue juga nggak bisa memberikan penjelasan lebih lanjut ya, karena gue juga nggak pernah ada dalam acara kayak gitu, dan gue juga nggak searching tentang itu gitu. Tapi kalau secara gereja Katolik, kasus eksorsisme menurut pejabat gereja waktu itu, saat gue bikin tulisan gue ini, memang belum pernah dilaporkan di Indonesia. Ada kasusnya belum pernah dilaporkan, tapi sebenarnya pastor-pastor yang bertugas untuk eksorsis itu ada? Ada. Oh, ada. Dan susah nggak sih masuk jadi pastor? Apakah sama setiap pastor bisa melakukan itu, atau hanya pastor-pastor tertentu saja yang bisa melakukan eksorsis? Jadi kita itu punya 34 provinsi, benar ya? Sekarang 34 provinsi ya di Indonesia. 34 apa 35 ya? Betul. 34. Ya, antara itulah ya, 34 atau 35 lah. Tambah baru nggak sih? Ada yang baru? Oke. Nah, sambil gue cari kali ya. Nah, jadi gue udah sempat nulis sih. Jadi seingat gue, yang gue tulis itu ada 34 provinsi di Indonesia, dan ada 37 keuskupan di Indonesia. Nah, jadi sistemnya gereja Katolik ini tuh benar-benar rapi ya, kalau gue bisa bilang, karena benar-benar yang lu dari Vatikan, pemimpin tertinggi lu itu paus, kemudian lu punya uskup agung, lu punya uskup. Nah, uskup ini ada kepala paroki, yang kepala gereja tuh, terus sama pastor-pastor pembantunya dia. Nah, jadi di 34 provinsi di Indonesia ini ada 37 keuskupan, termasuk keuskupan agung. Dan masing-masing uskup itu punya satu nama pastor di keuskupan mereka untuk bisa melakukan eksorsisme ini. Tapi yang unik adalah si romo atau si pastor yang ditugaskan untuk boleh melakukan eksorsisme nggak tahu kalau mereka boleh melakukan eksorsisme. Jadi yang tahu itu cuma si uskupnya doang. Wow. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena diketahui bersama, kalau mungkin boleh nonton ini di Netflix, The Devil and Father Amorth tuh. Dan itu juga gue konfirmasi ke pejabat gereja yang gue wawancara waktu itu, bahwa kalau misalnya seorang pastor mau melakukan eksorsisme, ibaratnya level keilahian yang mereka harus lebih tinggi daripada pastor-pastor lainnya. Dan itu yang uskupnya ya, ada penunjukan dari uskup juga ya? Yes, betul. Nah, tapi kan mereka nggak tahu. Misalkan gue uskup nih, terus Pri, lu dalam hati gue nih, Pri, ntar kalau ada yang kesurupan, mungkin lu yang gue eksorsis ya, gitu. Misalkan lu pastor gue nih. Nah, ketika kita tahu bersama bahwa pastor-pastor yang bisa melakukan eksorsis itu punya level keilahian yang lebih tinggi daripada pastor-pastor lainnya, yang terjadi sama lu apa, Pri? Gitu. Jadi kan bisa ada muncul semacam kesombongan, jadi ada semacam was-was kayak gitu. Jadi memang si setiap uskup ini
konon katanya dari info yang gue dapat bahwa mereka punya masing-masing pastor yang disiapkan untuk melakukan eksorsisme dan sudah dinilai oleh uskup bahwa mereka mampu. Tapi mereka sendiri nggak tahu bahwa mereka ditugaskan untuk itu. Gitu. Berarti secara nggak langsung dalam angka ya, kalau ada 37 keuskupan di 34 provinsi, berarti kurang lebih ada 37 pastor ya? Yes. Di seluruh Indonesia yang mampu melakukan atau dipercaya sama uskupnya mampu melakukan eksorsisme. Betul ya? Tadi udah ke-mention pertanyaan gue selanjutnya, ini boleh dijawab apa enggak, terserah. Boleh off record, boleh on record. Nanti tinggal kita edit kalaupun memang mau di off record. Gue pernah baca di salah satu artikel bacaan gitu, ada yang nyebut bahwa di Vatikan sana ada satu, ibaratnya apa ya, ada satu tempat khusus atau ada satu Asosiasi. sekolah atau pengajaran atau apa yang berhubungan sama eksorsisme ini. Bener apa enggak? Kalaupun memang bener, apakah talenta-talenta jebolan tempat pengajaran atau sekolah tersebut disebar untuk ngajar lagi atau memang disebar untuk melakukan hal itu aja gitu, melakukan eksorsisme itu tadi? Ini boleh dijawab, terserah mau off record atau mau on record nih, Lin. Oke. Jadi betul. Ini mau on record aja nggak apa-apa? On nggak apa-apa. Oke. Nah, jadi memang ada, betul ada yang namanya Regina Apostolorum, Pontifical Athenaeum Regina Apostolorum. Itu universitas di Roma. Udah lo cari dapat. Gue nyatet dulu nih. Oke. Lalu Google juga pasti langsung dapat kok dengan gedung universitasnya yang super kece. Pontifical Athenaeum Regina Apostolorum. Itu universitas di Roma memang dikelola oleh Vatikan. Gitu. Okay. Jadi memang gereja sendiri merasa bahwa sepertinya ilmu mengenai eksorsisme ini sendiri perlu diketahui oleh awam. Sehingga mahasiswa-mahasiswa yang sekolah di sana diberikan pengetahuan ya, untuk mengenal yang namanya eksorsisme ini gitu. Jadi mereka semacam menyediakan kursus gitu. Mungkin gue ngebayangin kayak ekskul gitu kali ya. Intinya buat mengetahui tentang si eksorsisme ini. Ada namanya Regina Apostolorum, kalau lo mau search itu ada. Dan mereka dididik di bawah Vatikan langsung, di bawah pengawasan Uskup Roma, sama yang namanya Legionaries of Christ katanya. Gitu. Legionaries of Christ. Ya, jadi mereka menempatkan diri pada konteks ilmu pengetahuan modern di situ. Gila. Di kepala gue tuh kayak dar gitu. Maksud gue gini, sebuah maksudnya pendidikan agama lah kita sebut secara general ya. Entah itu kalau di Islam kita nyebutnya nyantri, ibaratnya kita sekolah agama. Iya, betul. Walaupun memang ada juga yang berhubungan sama tempat pembelajaran untuk ruqyah, bahkan mungkin di semua pesantren tuh ada. Jumlah pesantren di Indonesia jelas banyak banget. Dan menariknya ternyata di luar Islam pun, di agama lain pun juga mempercaya hal itu, dan bahkan tadi lu bilang sendiri sekolahnya tuh kece banget gitu, gedung sekolahnya kece banget. Dan berarti memang ini udah bukan jadi apa ya, kayak rahasia umum lagi bahwa entah sampai ada sekolah tersebut, berarti kan memang ada demand lah ya, ada masalah di luar sana yang sampai ada sekolah tersebut untuk memecahkan atau jadi solusi masalah tersebut ya, masalah kesurupan, masalah apa, trans dan lain-lain, sampai dibuat sekolah. Tadi gue ngelihat satu mimik dari Steve yang wah gitu juga, persis bareng sama gue. Lu ada pertanyaan gak, Steve? Ini kita tinggal 2,5 menit nih, nanti kita lanjut nih. Lu ada pertanyaan apa? Mumpung lagi di sini, kalau mungkin lu di luar nanya nggak enak gitu sama Linda, atau mungkin udah pernah lu tanyain. Gue beneran jadi penonton awam nih. Gue beneran jadi penonton awam. Sama. Gila, gue tadi sampai sambil googling gitu untuk tahu tentang eksorsisme, ternyata sebegitu ribetnya juga ya. Nggak maksud gue nggak kayak
ya lu bener-bener fokus dengan agama, terus tiba-tiba lu satu titik di mana oh lu bisa gitu, tapi ternyata sampai bener-bener ada kursusnya sih, wow banget sih ini gue juga. Iya, makanya buat orang-orang yang mungkin nyebut gua atau pakar spiritual atau paranormal atau pendeta atau pastor yang melakukan hal-hal kayak gitu berhubungan sama agama tentang kesurupan, eksorsisme, entah dalam bentuk ruqyah dan lain-lain yang nyebutnya halu, men ada kampusnya yang mengakomodir orang-orang halu ini gitu. Lu masih mau nyebut Iya, halu? betul. Udah udah agak beyond nih. Ini udah mau habis, kita stop bentar, nanti gue Oke. bikinin lagi ya. Ya, oke. Oke.